Dari waktu ke waktu kita disibukkan dengan rentetan berita yang membuat hati kita pilu. Kenapa demikian? Semakin hari tawuran di Kota Lok Sumawe semakin meningkat. Semakin hari angka kejahatan di Kota Lok Sumawe semakin meningkat. Bahkan secara universal di Aceh dan di Nusantara kita, frekuensi kebejatan, frekuensi kejahatan, amoral dan sikap-sikap anarkis dilakukan oleh penduduk negeri, lebih khususnya para pemuda dan remaja yang makin hari makin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah wa nahana 'anil akhlaqidh dhamimah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jemaah yang kami muliakan, kita memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik waktu yang mulia ini. Semoga Allah akan melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi sanak saudara kita, tetap berada dalam istiqamah di jalan Allah dan mempraktekkan kebaikan dalam kehidupannya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dedikasi terbaik beliau untuk Islam, agama yang kita cintai. Bahkan sampai detik ini kita masih membayangkan, merenungi dan mempelajari sirah dan perjalanan beliau yang berhasil menegakkan akidah Islam dalam kurun waktu 23 tahun. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Al-Hikmah, BKM, pengurus jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, 15 menit, kita merenungi bagaimana kondisi akhlak para pemuda, bagaimana kondisi moral dan etika pada generasi bangsa, khususnya yang berada di wilayah kita, yakni Kota Lok Sumawe. Hamba Allah urang syiklun, dari waktu ke waktu kita disibukkan dengan rentetan berita yang membuat hati kita pilu. Kenapa demikian?
semakin hari tawuran di Kota Luk Semawe semakin meningkat. Semakin hari angka kejahatan di Kota Luk Semawe semakin meningkat. Bahkan secara universal di Aceh dan di Nusantara kita, frekuensi kebejatan, frekuensi kejahatan, amoral dan sikap-sikap anarkis dilakukan oleh penduduk negeri, lebih khususnya para pemuda dan remaja yang makin hari makin meningkat. Allah menawarkan sebuah konsep, yaitu pendidikan akhlak yang harus diawali dari keluarga, di mana Allah berpesan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari mayoritas ulama tafsir yang pernah kami baca dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, Al-Bughawi dan At-Tabari, mereka menjelaskan bahwa makna ku anfusakum wa ahlikum nara, satu konsepnya yaitu allimuhum wa addibuhum, berikan, suguhkan ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Yang selanjutnya, konsepsikanlah adab dan pendidikan akhlak dalam kehidupan mereka. Artijih pu urang siknut, seandainya kita berharap agar anak-anak kita terbebas dari api neraka, seandainya kita berkeinginan anak-anak kita, generasi kita, diri kita terjauhkan dari api neraka, Allah hadirkan konsepnya, Allah hadirkan solusinya. Allimuhum, berikan pendidikan ilmu pengetahuan agama, wa addibuhum, berikan pendidikan akhlak terhadap kehidupan mereka. Dari kesimpulan ayat tersebut, menurut para ulama tafsir, salah satu konsepnya, salah satu solusinya untuk mampu menjaga diri kita dari api neraka adalah bumbuhi hidup kita dengan karakter dan kepribadian yang indah. Kita tidak mengenal sikap anarkis. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, dalam Hasyiah Sawi, siapakah yang dimaksud dengan ahli dalam ayat tersebut? Ahli dalam ayat tersebut adalah al-auladu wan nisa'u. Siapa? Anak-anak kita dan perempuan yang kita miliki, alias istri-istri kita yang berada di rumah. Itulah mereka yang wajib kita selamatkan dari perilaku-perilaku yang menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan dan mengantarkan masuk dalam neraka. Uronyo Pak, watena nekmit terjebak dalam tawuran, watena nekmit tergabung dalam geng-geng motor. Yang disalahkan yang pertama adalah siapa? Gurunya. So guru pan ija ikulah, di mana dia menimba ilmu pengetahuan agama, di mana dia menimba ilmu pengetahuan sekolahnya, padahal yang mengambil andil terbesar untuk penentuan bagaimana sikap dan moral seorang anak adalah asuhan tangan orang tuanya. Hana bereh ASN unsur kepolisian di Kota Luk Semawe, itu yang disampaikan saat ada anak-anak yang melenceng dari kehidupan, dari tingkah amoral. Padahal yang sewajarnya, yang ditanyakan oleh setiap orang saat ada anak-anak yang salah etikanya, salah moralnya, siapa? Orang tuanya. Bek salah go Pak, bek luh go, bek pegah salah go, tetapi anaknya merupakan tanggung jawab kita semua, merupakan tanggung jawab seorang orang tua yang akan menentukan bagaimana nasib mereka di masa yang akan datang. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Termasuk dalam hadis tersebut disampaikan adalah ar-rajul,
pemuda merupakan pemimpin li ahli baitihi, untuk anggota keluarganya. Setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyah, akan ditanyakan terhadap apa yang kita pimpin. Ustaz, man poek betul seandainya orang tua ini mempraktikkan akhlak dan menjaga anaknya, anak itu akan berhasil dalam kehidupan. Sangat banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita hamba Allah. Bukankah kita maklum sosok Imam Asy-Syafi'i yang karena asuhan tangan orang tuanya, walaupun yatim, beliau diasuh oleh orang tua perempuannya, berhasil menjadi seorang ulama berkaliber internasional, dan sampai hari ini masih dibanggakan, disebutkan namanya dimanapun. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan di Indonesia ada sosok ulama yang tidak terlepas dari penjagaan orang tuanya, yang disebutkan namanya sampai hari ini, sosok Buya Hamka. Beliau dijaga dan diasuh oleh tangan orang tuanya, berhasil menjadi ulama yang bereputasi dunia, disebutkan namanya dimanapun. Oh, tokoh agama, bukankah seorang ahli tentang pesawat terbang yang ilmunya diadopsi oleh Jerman, dipraktekkan oleh Jerman, beliau yang menemukan keretakan logam, teori keretakan logam pada pesawat terbang, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie yang merupakan presiden ketiga Indonesia. Beliau berhasil karena dedikasi orang tuanya. Nah, urang si agam yang sabi peduli terhadap karakter, pendidikan karakter yang dibumbuhi ke dalam kehidupan Habibie. Saat Profesor Dr. B.J. Habibie melanjutkan ilmu pengetahuannya di Jerman, ada satu hal yang melenceng dari moral. Beliau selalu terbayangkan bagaimana pendidikan yang diberikan oleh ayahnya dalam kehidupannya, sehingga berhasil, dan sampai hari ini sangat banyak kalimat-kalimat hikmah, sangat banyak praktek-praktek kehidupan, bahkan di semua sektor. Kita ingat bagaimana dedikasi dan kontribusi beliau yang mampu menggemparkan seluruh Indonesia, bahkan beliau berhasil di kancah internasional. Kenapa? Karena tangan orang tuanya. Padumnala ulama-ulama ronyo, tokoh-tokoh agama yang kita lihat hari ini, yang mereka berhasil, satu jawabannya karena asuhan dan bimbingan karakter akhlak yang dipadu oleh orang tuanya. Maka menyena nekmit ronyo urung siklun yang manteng muit-wit di Luxmawe dengan geng motornya, itu yang patut kita salahkan adalah orang tuanya. Gekun le urang Aceh menan menan minyak, menan menan ane. Apa maknanya? Anak ini adalah cerminan dari pribadi kita. Mereka akan berhasil dalam kehidupannya, akan mampu berada di saf masjid, akan berada dalam saf jamaah, akan senantiasa cinta kepada agama kalau orang tuanya adalah orang yang menyuarakan Islam dimanapun mereka berada. Man menyauronyo urung si yang na di kota Luxmawe adalah orang-orang yang sibuk dengan bandar sabu-sabunya, orang-orang yang sibuk dengan ghibahnya, orang-orang yang sibuk dengan prostitusinya, orang-orang yang sibuk dengan perjudiannya. Maka jauh panggang dari api. Jangan kita berharap tanyo tukang pulau sabu-sabu anak tanyo bujut ke ulama, tanyo tukang lakukan perzinahan, anak kita menjadi ahli saf di masjid. Kita yang melakukan prostitusi, kita juga berharap anak kita menjadi orang yang sufi. Kita yang melakukan kemaksiatan, kita juga berharap anak kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Itu merupakan salah satu hal yang rasanya impossible, mustahil dalam kehidupan. Maka menyauronyo Legetanyo Bandung ingin melihat bagaimana warna Indonesia, bagaimana warna Aceh, bagaimana warna kota
Semawe di masa yang akan datang. Kita masih punya waktu untuk merubah tatanan kehidupan tersebut dengan cara mempraktikkan akhlak dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kita perhatikan pendidikan karakter anak-anak kita di rumah, karakter yang berhubungan langsung spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan seluruh alam jagat raya. Kita berikan pendidikan akhlak dalam kehidupan mereka. Man ustaz, kamu mampu memberikan edukasi, antarkan anak-anakmu ke tempat-tempat majelis taklim, antarkan anakmu ke pesantren, antarkan anakmu ke ma'had. Di sana akan diajarkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, bagaimana tingkah dan sikap kita bangun hubungan sosial dengan manusia. Lebih lom urung siklun uronyo katru le Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan untuk di Aceh sering diingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita petik dari sejarah kehidupan Nabi? Akhlak beliaulah yang perlu kita integralkan, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan anak-anak kita. 14 abad beliau meninggalkan kita, tapi namanya tetap disebutkan tidak hanya oleh penghuni Islam, tapi orang-orang yang berKTP-kan non-Muslim selalu dan siap untuk membanggakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Konklusinya adalah yang pertama, didiklah anakmu dan keluargamu untuk terjauh dari api neraka dengan cara memberikan ilmu pengetahuan dan dengan cara memberikan pendidikan adab dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya, jangan pernah salahkan orang lain kalau ada anak-anak yang salah etikanya, yang salah moralnya, yang salah attitude-nya. Kenapa? Karena yang patut disalahkan adalah orang tuanya. Baik netanyang toh guru, baik netanyang sawat tim keamanan, baik netanyang kiban kerja polisi, tapi yang patut disalahkan dia anak siapa dan bagaimana kerja orang tuanya. Yang berikutnya, kalau pendidikan karakter sudah kita bumbui dalam kehidupan anak kita, maka anak itu akan menjadi pribadi yang berhasil, layaknya Pak Nabi Allah Ismail, layaknya Nabi Muhammad, layaknya para anbiya, layaknya Imam Asy-Syafi'i dan imam mazhab lainnya, dan layaknya Profesor Dr. B.J. Habibie yang kita ingat dan kita bayangkan kehidupan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi